Wembley kembali menjadi saksi keajaiban sepak bola. Tangisan haru, pelukan penuh makna, dan sorak-sorai yang menggetarkan malam semua ini lahir dari satu gol bersejarah dengan menghapus 119 tahun penantian. Crystal Palace, klub yang selama ini hanya dikenal sebagai penghuni papan tengah Premier League, kini berdiri gagah di podium juara, menaklukkan raksasa Manchester City dalam final Piala FA yang akan dikenang sepanjang masa. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah pembuktian bahwa mimpi yang dijalani dengan keyakinan bisa menjadi kenyataan. Akhir dari penantian 119 tahun. Final Piala FA ke-114 yang digelar di Stadion Wembley pada Sabtu malam 17 Mei 2025 waktu Indonesia Barat menyuguhkan duel kontras antara tim langganan gelar Manchester City dan si underdog yang penuh semangat, Crystal Palace. Bagi The Anglers, julukan Palace laga ini adalah momen emas untuk mencetak sejarah. Sejak klub berdiri pada 1905, tak satu pun trofi mayor pernah mereka angkat hingga malam itu tiba. Sementara bagi Manchester City, ini adalah harapan terakhir menyelamatkan musim yang mengecewakan. Setelah gagal di Premier League, Liga Champions, dan Piala Liga, Pep Guardiola berharap bisa menutup musim dengan satu trofi yang familiar bagi mereka, yaitu Piala FA. Pertarungan strategi di Wembley. Guardiola menurunkan formasi 4-2-3-1 andalannya, Kevin De Bruyne, Omar Marmoush, dan Erling Haaland menjadi trisula serangan yang siap mengacak-acak pertahanan Palace. Di kubu seberang, pelatih Oliver Glasner tampil berani dengan formasi 3-4-2-1. Jens Philippe Mateta dipercaya sebagai ujung tombak, didukung oleh Eberechi Eze dan Daniel Munoz di sayap. Sejak awal laga, City menguasai bola dan langsung menekan. Baru 6 menit berjalan, Haaland mendapat peluang emas setelah menerima umpan silang dari De Bruyne. Sepakan voli kaki kirinya mengarah tepat ke gawang. Namun kiper Palace, Dean Henderson, menunjukkan refleks luar biasa untuk menepis bola itu. City terus mengembur pada menit ke-12, Dusko Gvardiol nyaris mencetak gol lewat sundulan dari skema sepak pojok. Tetapi, bola hanya melintas di atas mister. Palace tampak kesulitan menahan tekanan selama 15 menit pertama. Gol bersejarah dari sang bintang. Namun, seperti kisah klasik sepak bola, keberuntungan berpihak pada mereka yang tak menyerah. Menit ke-16, Crystal Palace melancarkan serangan balik kilat. Umpan silang dari Daniel Munoz di sisi kiri disambut Eberechi Eze dengan tendangan voli kaki kanan yang memantul tanah. Bola meluncur melewati hadangan Stefan Ortega dan bersarang di gawang City. 1-0 untuk Palace. Gol bersejarah dari lulusan akademi Arsenal itu menjadi momen yang memecahkan kebuntuan selama lebih dari 1 abad. Abad menit berselang, Palace nyaris menambah keunggulan melalui tembakan Ismail Assar. Namun Ortega masih bisa menepisnya. City mencoba bangkit dan pada menit ke-33 mereka mendapatkan penalti setelah Craig Metcalfe melanggar Bernardo Silva di kotak terlarang. Namun sayang, Omar Marmoush gagal menunaikan tugasnya. Tendangannya ditebak sempurna oleh Henderson yang tampil heroik. Benteng bernama Henderson. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 1-0 bagi Palace. Di babak kedua, City kembali menguasai jalannya laga. Namun tembok bernama Dean Henderson tak tergoyahkan. Henderson menggagalkan tembakan jarak dekat Jeremy Doku dan beberapa peluang lain yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan. Palace sempat merayakan gol kedua pada menit ke-58 melalui Daniel Munoz, tapi gol itu dianulir oleh VAR.
karena offset tipis. Justru seiring waktu berjalan, mereka mulai mengambil alih permainan dengan pressing tinggi dan transisi cepat dari lini tengah. City baru mendapatkan peluang bersih lagi di menit ke-82 lewat sepakan Claudio Echeverri, tetapi lagi-lagi Henderson mampu menepisnya. Di menit ke-90+6, Echeverri kembali mendapatkan peluang emas. Namun, penyelamatan luar biasa dari sang kiper membuyarkan semua harapan City. Juara pertama sepanjang masa. Peluit panjang berbunyi Crystal Palace menang 1-0 dan menutup musim dengan status juara Piala FA 2024-2025. Trofi pertama dalam sejarah klub sejak didirikan 119 tahun silam. Para pemain Palace menangis, bersujud dan berpelukan. Sebaliknya, wajah-wajah kecewa tampak di kubu City, terutama pada Kevin De Bruyne yang akan meninggalkan klub akhir musim ini tanpa trofi perpisahan. Dua sosok kunci, Eze dan Henderson. Eberechi Eze tampil sebagai pencetak gol tunggal dalam laga bersejarah ini. Sementara Henderson mencuri sorotan dengan 6 penyelamatan krusial, termasuk penalti. Dibuang oleh Manchester United, kini Henderson menjelma menjadi pahlawan nasional untuk Palace. Sempat terjadi ketegangan pasca laga ketika Henderson terlihat adu argumen dengan Guardiola. Namun sang kiper menegaskan, "Saya hanya ingin menjabat tangannya. Mungkin dia kecewa karena saya membuang-buang waktu. Tapi itu bukan dari permainan. Kami punya 10 menit injury time." Lebih dari sekadar trofi. Kemenangan Crystal Palace bukan hanya soal mengangkat trofi. Ini adalah bukti bahwa sepak bola masih menyimpan ruang untuk keajaiban. Dalam dunia yang dikuasai uang dan kekuatan finansial, Palace menunjukkan bahwa semangat, strategi, dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Musim 2024-2025 akan selalu dikenang sebagai musim di mana si kecil mengalahkan sang raksasa. Dan di Wembley, di tengah gemuruh ribuan penonton, Crystal Palace akhirnya menulis ulang sejarah mereka bukan dengan tinta biasa, tapi dengan tinta emas dan kejuaraan Piala FA 2024-2025.